FIFA mempromosikan ajang Piala Dunia 2022 di Qatar sebagai Piala Dunia pertama dalam sejarah dengan nol emisi karbon. With our aim to make the FIFA World Cup Qatar 2022 carbon neutral. Namun, klaim tersebut dianggap menyesatkan publik. Penelitian dari Carbon Market Watch justru menunjukkan sebaliknya. Ajang Piala Dunia Qatar berpotensi menimbulkan banyak masalah lingkungan, mulai dari limbah hingga penggunaan air. Dalam laporan akuntansi gas rumah kaca, FIFA melaporkan ajang Piala Dunia Qatar 2022 menghasilkan 3,6 juta ton CO2 atau 1,5 juta ton CO2 lebih banyak dari Piala Dunia 2018 di Rusia. Angka itu dihasilkan dari perhitungan sumber emisi langsung dan tidak langsung yang dibagi dalam 3 bagian berdasarkan Greenhouse Gas Protocol. Hasilnya sekitar 3.558 ton CO2 atau 98% emisi karbon berasal dari 3 sumber tidak langsung, yakni penerbangan yang menyumbangkan 51% atau sekitar 1,9 juta ton CO2, konstruksi infrastruktur sebesar 24,2% atau sekitar 893.000 ton CO2, akomodasi menyumbangkan 20% dan lainnya sebesar 4%. Namun, Carbon Market Watch menilai laporan tersebut memuat perhitungan yang lebih kecil dari yang sebenarnya. Dalam laporan gas rumah kaca FIFA, dikatakan pembangunan 6 stadion permanen baru bertanggung jawab atas sekitar 4.500 ton CO2. Namun, temuan Carbon Market Watch menyatakan konstruksi 1 stadion permanen melepaskan sekitar 270.000 ton CO2. Yang artinya konstruksi 6 stadion melepaskan sekitar 1,6 juta ton CO2. Selain itu, laporan FIFA terhadap emisi yang dihasilkan dari perjalanan pesawat terbang sebesar 1,9 ton CO2 adalah hasil kalkulasi 1 kali tiket perjalanan pergi. Padahal, asumsinya penonton yang masuk ke Qatar untuk menonton Piala Dunia seharusnya juga membeli tiket untuk perjalanan pulang. Tidak sampai di situ saja. Qatar membutuhkan sekitar 10.000 liter air per hari di musim dingin antara suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Sementara di musim panas, Qatar pernah mencatat suhu tertinggi hingga 40 derajat Celcius. Sebagian besar air yang dihasilkan Qatar berasal dari pabrik desalinasi yang dalam operasinya menggunakan bahan bakar fosil. Julian Jreisati, Direktur Program Greenpeace Timur Tengah dan Afrika Utara, juga meragukan klaim Qatar soal komitmen daur ulang sampah. Pihak penyelenggara mengatakan 60% limbah yang dihasilkan selama acara akan didaur ulang, sementara 40% akan diubah menjadi energi. Namun, membakar sampah untuk energi akan melepaskan gas rumah kaca. Ia mengatakan untuk membuat ajang Piala Dunia menjadi nol emisi karbon seperti klaim awal adalah hal yang sangat ambisius. Meskipun ada perdebatan cara yang tepat dalam mengukur emisi karbon dari olahraga, PBB meyakini ada hubungan erat antara penyelenggaraan olahraga dan karbon, terutama jika acara dilakukan secara akbar dan memobilisasi massa dalam jumlah banyak. Nyatanya, hampir semua ajang olahraga besar berdampak pada lingkungan. Piala Dunia 2018 di Rusia dilaporkan telah melepaskan lebih dari 2 juta ton CO2. Piala Dunia 2014 di Brazil melepaskan karbon 2,7 juta ton. Olimpiade 2016 di Rio mengeluarkan 4,5 juta ton CO2. Ajang Formula E musim lalu hasilkan 19.600 ton CO2. Namun, klaim ramah lingkungan yang keliru atau lebih dikenal dengan istilah greenwashing dapat melemahkan fungsi pengawasan sosial masyarakat terhadap dampak penyelenggaraan suatu ajang pada lingkungan.